Tapi dalam proses itu kita tuh capek ya. Kita butuh ruang untuk berhenti sejenak. Nggak harus terus-terusan lari, nggak harus terus-terusan merasa selalu sempurna. Pendek aja, nggak usah panjang-panjang, nanti Nggak bisa panas telinga. nggak bisa. Harus berjam-jam. Iya, silakan dijelaskan untuk Oke, jadi kalau dari sudut pandang aku ya, apa harus ditekankan banget, karena ini fatal akibatnya jika kamu memang asal kerja. betul. Nggak asal melangkah, ini bisa fatal. Ini akan mengorbankan pekerjaan. Pemimpin yang baik itu bukan yang paling dominan ya. Jadi sepengalaman saya itu yang bisa bikin orang lain berkembang tanpa merasa ditekan, itu Wah, yang keren itu. Sang Petualang Podcast, nambah peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sang Petualang Podcast, nambah peluang. Ya, podcast ini adalah tempat dimana kita ngobrolin hal-hal yang sederhana, simple, tapi bermakna, seputar pengembangan diri, karakter, dan kehidupan sehari-hari. Bersama saya Dewi Mayangsari atau dipanggil Demai, dan partner Wisnu Sang Petualang atau biasa dipanggil Inu. Oke. Aku percaya setiap orang itu punya potensi untuk digali, untuk bertumbuh jadi versi terbaik dirinya. Tapi dalam proses itu kita tuh capek ya. Kita butuh ruang untuk berhenti sejenak. Nggak harus terus-terusan lari, nggak harus terus-terusan merasa selalu sempurna. Capek. Iya. Dan itulah kenapa podcast ini ada. So, di sini kita bakal bahas banyak topik yang relate banget sama hidup. Mulai dari cara mengenal diri, mengelola emosi, membangun hubungan yang sehat, sampai menghadapi kegagalan demi kegagalan dan bisa bangkit lagi versi kita. Sebenarnya obrolannya ringan aja ya, tapi insya Allah penuh makna. Dan di sini ada visi misinya ya. Silakan partner. Ya, visi dari podcast ini adalah menjadi teman perjalananmu dalam berproses tumbuh. Jadi baik secara mental, emosional maupun spiritual. Oke. Dan misinya itu menghadirkan inspirasi serta wawasan yang aplikatif. Jadi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Supaya kamu bisa lebih mengenal diri, lebih tenang menghadapi hidup, dan tetap semangat dalam setiap langkah. Jadi kalau kamu lagi butuh motivasi, perspektif baru, atau sekedar suara yang bisa kamu dengarkan di tengah hari yang sibuk, atau di saat kamu lagi gabut, podcast ini untuk kamu. Ya, Yuk betul kita sekali. mulai perjalanan ini bareng-bareng, karena bertumbuh nggak harus sendirian. Nggak harus sendirian. Ya betul. Oke, untuk episode kali ini ya kita akan membahas tentang pentingnya mengenal karakter untuk sesi yang terakhir ini ya. Ini yang terakhir. Ya, kita masih di series pentingnya belajar karakter sampai di volume terakhir untuk meningkatkan kepemimpinan. Ini dari berbagai macam sudut pandang ya. Betul. Ya, seperti biasa nanti akan dijelaskan masing-masing dari sudut pandang yang berbeda. Iya, betul. Untuk yang pertama ini dari sudut pandang anak. Silakan partner dijelaskan untuk dari sudut pandang anak. Oke, kalau aku ya, aku ingat dulu waktu aku kecil sebagai anak. Tentunya sebagai anak tidak bisa memimpin ya. Iya. Tapi di saat adik bayi lahir, nah ketika adik kita lahir, disitulah kita sebenarnya pertama kali main main soal pimpin memimpin. Jadi
Kalau aku sih waktu itu pengen ngajarin adik aku ya, Iya. ngajarin cilukba, ngajarin main ngumpetin barang gitu kan, menemukan, ya macam-macam lagi sih yang simpel-simpel. Dan Iya. di situ kan aku Secara tidak disadari. iya iya secara alamiah itu kan Iya. aku kepengen ngajarin, kepengen memimpin Iya. gitu ya. Cuman karena aku masih kecil juga, nggak ngerti caranya, jadi seringnya itu ya dimarahin kan, seringnya si adik nangis, aku jengkel, Terjadi salah paham ya. ya terjadi salah paham, otomatis orang tua marah. Itu udah kejadian setiap hari gitu ya. Tapi oke, ini supaya nggak terulang lagi ya. Jadi Iya. ini tuh penting banget loh kalau kita belajar karakter dan ngajarin anak Betul. kita sekarang. Iya. Ya, jadi keren ya kalau anak Iya. kita itu pelan-pelan aja, pelan-pelan belajar ngertiin kalau karakternya dirinya sendiri itu apa. Iya. Iya, dan karakter adiknya itu apa. Jadi biar bisa lebih nyambung, bisa Secara menghindari konflik kecil-kecil. iya, Ya sebenarnya nggak bisa, ya udah biasa ya, cuman bikin anak kita tuh nanti lebih enjoy. iya, lebih percaya diri. Betul. Oke, sudah. Iya, Ini saya akan menjelaskan dari sudut pandang siswa ya. Mungkin ini sedikit flashback lagi ya, menceritakan tentang pada mungkin 20 tahun yang lalu, waktu saya masih SD ya dulu. Saya sih nggak pernah jadi ketua kelas ya, cuma saya pernah menjadi ketua kelompok, semacam kayak kerja kelompok kayak gitu, belajar bersama itu Oh kan. iya iya, Di sering dulu. situ kan dulu kan masih belum istilahnya belajar tentang karakter gitu ya. Jadi sempat pusing lah, karena ngurusinya kan bukan cuma 1-2 anak, itu kan lebih dari 4 sampai 6 anak gitu. Satu kelompok kan bisa 7-8. Jadi otomatis di situ kan benar-benar skill yang harus dikuasai kan harus benar-benar menyatukan ya. Menyatukan cara intinya ide-ide mereka untuk jadi tujuan bersama gitu. Intinya biar kompak gitulah ya. Tapi kan pada waktu itu karena saya belum mengenal karakter masing-masing temanku, otomatis kan jadi pusing. Iya Di betul. situ jadi kacau, banyak salah paham, banyak miss antara teman yang satu sama temennya ini. Nah disitulah kan, di situ saya banyak belajar gitu loh. Dan mulai dari situ saya belajar gitu. Belajar secara tidak saya sadari, saya mulai belajar gimana caranya aku harus memperlakukan teman-temanku yang si A, si B, si C itu kan, biar mereka itu bisa benar-benar sama-sama dengan sudut pandang yang sama. Akhirnya kan terbentuk kerjasama tim. Nah di sini otomatis kan intinya yang pertama kan memang harus mengenali karakter dulu. Setelah itu baru setelah tahu karakternya, baru kita bisa mengarahkannya, bisa menghadapinya masing-masing personal karakter. Nah disitulah akan secara otomatis meningkatkan jiwa kepemimpinan seseorang gitu loh. Oke. Tujuannya sebenarnya tetap finalnya di meningkatkan kepemimpinan ini kan. Betul. Keren Jadi ya. itu pengalaman saya dari sudut pandang siswa. Sekarang mungkin dari sudut pandang guru ya. Silakan partner, karena kan pernah jadi guru les dulu ya. Silakan. Oke, ya betul. Ya betul. Dulu sebelum nikah aku sempat buka les, buka bimbel pribadi ya, punya aku sendiri. Dan dulu aku ngajar total sekitar ya belasan lah, di bawah 20. Ya sebenarnya lumayan banyak ya. Ya murid totalnya sih sekitar 25-an ya, cuman Ya aktif. gonta-ganti. Yang aktif itu alhamdulillah sekitar belasan ya, aku udah lupa pastinya. Keren sebenarnya ya, udah. Alhamdulillah, itu bimbel kecil sih, bimbel anak kecil. Iya, untuk anak-anak di bawah SMP lah ya. Iya. Nah yang namanya guru itu kan pemimpin bagi siswanya ya. Iya betul. Jadi disinilah, iya betul. Jadi aku nih pernah ngalamin loh yang itu, yang anak tadi, sudut pandang anak. Iya. Yang sudut pandang siswa tadi aku pernah juga. Dan itu bikin aku pusing. Dan
waktu itu aku mengundurkan diri. nggak kuat kalau suruh jadi ketua-ketua. Dan di sini ternyata waktu aku jadi guru, ternyata ujiannya lebih hebat lagi, karena aku harus ngerti cara belajarnya anak-anak didik aku satu persatu. Dan waktu itu aku belum belajar karakter. Iya. Aku masih secara umum aja ngajarinnya, jadi masih ngambang. Tapi sekarang setelah aku belajar karakter, nah aku harap nanti skill ngajar aku akan bisa akan upgrade, akan bisa meningkat. Soalnya sangat penting banget ini ya ternyata. Iya, betul. Mulai dari mengerti, memahami karakter, gaya belajar masing-masing murid, dan juga memahami diri sendiri. Aku ini cocoknya jadi guru yang seperti apa sih? Lebih cocok jadi guru yang disiplinkah, atau lebih cocok dari jadi guru dengan stylenya ya? Iya, menyesuaikan dengan styleku, terus juga tetap beradaptasi dengan karakter murid-murid. Itu suatu pelajaran yang rumit, tapi nggak gampang, cuman asik aja dipelajari. Iya, setelah jadi nanti bisa keren. Iya, terjadi chemistry yang luar biasa antara murid dan guru. Iya, jadi kan chemistry-nya nanti akan dapet ya. Iya, ini untuk selanjutnya ya, dari sudut pandang bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga. Ini saya jelaskan dari sudut pandang kepala rumah tangga, atau saya senangnya sih lebih nyebutnya bapak rumah tangga. Oke deh, ya. Iya, ini di sini saya memang ini termasuknya kategorinya bapak rumah tangga yang baru belajar ya. Iya. Soalnya belum ada puluhan tahun. Jadi di sini saya benar-benar menemukan pembelajaran dan tantangan yang luar biasa itu kan. Iya. Nah, soalnya di sini kan sebagai kepala rumah tangga itu kan benar-benar harus bisa mengarahkan ya. Mengarahkan, bukan cuma mengarahkan aja, cuma lebih ke mengorganisir ya, gimana caranya anggota keluarganya itu benar-benar tetap di jalan dan jalur yang kita inginkan gitu. Tetapi bukan soal cuma ngaturnya doang, cuma intinya dalam perjalanan itu tercipta rasa kenyamanan gitu loh. Nah, itu yang penting. Iya, yang penting itu. Karena aku paling males kalau cuma diatur-atur doang. Kalau cuma disuruh-suruh doang itu. Nah, terus juga lebih ke memahami dari masing-masing anggota keluarga. Walaupun di sini saya cuma berarti kan anggota saya cuma 3 orang ya, istri sama 2 anak laki-laki saya, yang pertama dan anak yang kedua, yang terakhir masih bayi 8 bulan. Cuma yang jadi masalah karakter mereka itu berbeda semua itu loh. Jadi ya ada tantangan tersendiri sih, walaupun untuk alhamdulillah setelah saya menikah itu saya sudah mendapatkan pembelajaran yang banyak tentang karakter. Jadi intinya saya sudah belajar ya. Tetapi di sini bukan berarti saya nggak menghadapi kesulitan, tetap ada kesulitan yang memang intinya secara pelan-pelan diperbaiki lah. Yang memang belum sempurna disempurnakan gitu. Terutama itu yang paling riskan banget ini menghadapi pasangan saya ataupun istri yang sekarang menjadi partner ya, karena kan istri selalu benar gitu, wanita selalu benar. Terima kasih. Walaupun sebenarnya salah gitu, cuma ya tetap aja slogannya kan pasti itu. Tapi enggak, di sini saya tetap enggak akan meluruskan sesuatu yang memang salah, tetap saya anggap salah, benar ya tetap anggap benar. Ini cuma bercanda saja ya. Iya. Jadi intinya untuk para bapak rumah tangga yang di luaran sana ya, yang memang baru belajar seperti saya untuk membimbing anggota keluarganya ya, ini cuma saran saja sih. Alangkah baiknya bapak-bapak itu belajar tentang karakter diri sendiri, karakter anggota keluarganya, benar-benar memahami. Soalnya kan minimal dasarnya harus tahu agar tidak terjadi pertikaian yang nggak penting, atau mungkin salah pandang, atau mungkin sudut pandang yang berbeda. Karena masalah sudut pandang itu masalahnya bisa besar seperti perang dunia ketiga. Soalnya apa? Karena gini, sudut pandang istri sama suami beda lah. Kalau yang memang sudah mengerti karakter,
Ya suami istri soalnya kan puzzle ya, biasanya Iya. puzzle. Jadi kayak saya sama istri kan pasti puzzle, otomatis karena puzzle nggak mungkin sudut pandangnya sama, itu mustahil. Iya. Pasti sudut pandangnya beda, walaupun beda tipis tetap beda. Nah di situ kalau memang nggak mengenali karakter, Wah, itu itu berlarut-larut. waduh bisa terjadi seolah-olah tuh satu sama lain saling menyalahkan. Istri ya Iya. kenapa sih aku selalu salah, suami juga kenapa Iya. sih kamu yang selalu benar, aku selalu salah. Padahal kalau yang sudah mengenal karakter, kayak saya sama partner udah mulai pelan-pelan belajar ya, alhamdulillah. Ya udah cuek aja sih ya. Iya. Itu sudut pandang kamu, ini sudut pandang aku, ya udah masing-masing yang penting Iya. satu tujuan. Iya, Beda sudut begitu. pandang kan nggak harus beda tujuan, Iya. tergantung. Itu kan bisa diselesaikan, diambil Nah. jalan tengahnya. Ya, jadi ini buat teman-teman yang belum menikah, ini jadi Iya. modal yang sangat penting ya. Iya, ini bagi Ataupun para yang bujangan yang masih lajang ini, cowok-cowok ya nggak ada salahnya Nggak ada salahnya, sejak betul. dini, itu keren malah. Betul. Ataupun teman-teman yang sudah belajar duluan atau mungkin ada ahlinya di sini ya, Iya. bisa sharing pengalaman kalian di kolom Iya, komentar. silakan. Oke, untuk selanjutnya ini dari sudut pandang ibu rumah tangga, silakan partner, Ya, mungkin bisa diulaskan sedikit. bukan ulasan tapi kalau ibu rumah tangga pasti curhat. Oh iya iya ujung-ujungnya. iya, curhat curhat Ujung-ujungnya colongan ya, curhat pendek aja, nggak usah panjang-panjang, nanti nggak bisa panas telinga ini. nggak bisa. Harus berjam-jam. Iya, silakan dijelaskan untuk Oke. Jadi kalau dari sudut pandang aku ya, aku mau menanggapi yang tadi, ya. bahwasannya aku sangat berterima kasih, sangat suka untuk bapak-bapak zaman sekarang itu sudah mulai banyak yang mau belajar karakter. Iya, Soalnya parenting awal-awal ini kan biasanya kan isinya ibu-ibu ya, iya betul. masih sangat jarang banget bapak-bapak yang mau. Cuman sekarang udah mulai banyak, Iya. udah mulai banyak, dan ini keren banget ya. Aku harap nanti teman-teman yang lain yang belum, ini adalah Segera menyusul. ya segera menyusul. Ini fondasi yang bagus banget karena mendidik anak itu bukan cuma tugas ibu, justru Iya. tugas utamanya adalah Kepala rumah tangga. kepala rumah tangga. Jadi bukan cuma didik anak doang, tapi didik istri juga. Iya. Ya, walaupun istri slogannya sekarang selalu benar, tapi tetap kalau masih di backing, di cover sama suami yang ngerti caranya, kita juga benarnya itu tetap pakai jalur. Iya, jadi tetap ada monitoring dari atas. Iya, betul gitu. Kita mau berekspresi, itu masih tetap di jalur yang aman. Iya, tetap masih ada Batasan. Itu kan, itu juga kan relate ya sama Iya, agama kita, agama betul. Islam. Walaupun sekarang memang banyak era modern ini emansipasi wanita yang lebih aktif, wanita yang lebih itu katanya Iya. lebih di atasnya laki-laki, lebih bisa cari uang, lebih bisa itulah. Tapi kalau belajar karakter ini berdampingan ya, Iya. suami dan istri sama-sama belajar, ini pasti rumah tangganya tetap Keren. aman, dijamin Iya. tetap aman dan keren. Karena secara alamiah tetap aja pemimpin itu tetap laki-laki, itu udah kodratnya ya. Nah, Jadi udah iya. nggak bisa ditawar menawar. Betul. Dan ini juga bisa dilihat secara ilmu otak. Next kita nanti akan sedikit bahas tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Iya, nanti mungkin di episode Bisa. yang keberapa nanti kita tunggu aja Oke. seruannya tentang ilmu Iya. otak ya. Ini mulut aku udah gatel ini. Aku pengen cerita macem-macem hal, tapi karena keterbatasan waktu ya, Iya, nanti aku curcolnya lain kali lagi. Next dari itu sudut pandang. sudut pandang pekerja kantoran dan lapangan. Ini langsung Iya. saya gabung aja ya. Ya. Karena sebenarnya sama antara pekerja kantoran dan lapangan. Bedanya itu kalau kantoran mungkin anggotanya itu sama ya, tetap orang-orang itu aja. Cuma kalau di lapangan itu bisa berbeda-beda. Setiap kali kita ke tempat yang lain otomatis ketemu sama klien atau partner dengan karakter yang berbeda. Iya. Ya mungkin ini saya jelaskan sedikit dari pekerja kantoran ya.
mungkin sama penjelasannya kayak tadi yang sudah saya jelaskan, tetapi ini agak lain soalnya kan ini mengenai profesionalitas kerja. Kalau di kantor kan ini lebih riskan lagi ya. Jadi Gimana? soalnya seandainya dari masing-masing job desknya masing-masing kan benar-benar harus punya tanggung jawab. Nah di situ kan benar-benar harus fokus. Cuma kan nggak cuma fokus doang, tetap namanya di suatu perkantoran kan butuh kerja sama tim ya. Iya. Otomatis harus ada interaksi. Nah disitulah interaksi. yang kalau memang Gimana? kita salah interaksinya atau mungkin itu bisa bahaya, atau mungkin salah paham sedikit aja, ada miss aja, ini bisa kacau satu tim. Jadi tujuannya ya harus benar-benar yang harus ditekankan ya mengenal karakter masing-masing anggota pekerja tersebut masing-masing. Iya, masing-masing. Contoh kayak orang gudang sama orang admin itu harus benar-benar tahu karakter admin seperti ini, gudang pun harus memahami sebaliknya kayak gitu. Gunanya kalian belajar seperti itu. Nah secara tidak disadari kalian benar-benar meningkatkan jiwa kepemimpinan. Karena apa? Karena sudah memahami otomatis kan nanti kamu semua punya secara kemampuan juga bertumbuh akan setelah memahami pasti bisa mengarahkan, oh ternyata kamu seperti ini, cara kerjamu kamu harus seperti ini. Nah itulah itu kalau dari pekerja kantoran. Kenapa harus ditekankan banget? Karena ini fatal akibatnya jika kamu memang asal kerja. Enggak asal melangkah, ini bisa fatal. Ini akan mengorbankan pekerjaan kamu. Soalnya dari pandangan aku ya, pemimpin yang baik itu tidak lahir dari jabatan. Pemimpin yang baik itu lahir dari memahami orang lain. Itu yang baik. Jadi kalau dari sudut pandang pekerja lapangan mungkin hampir sama, cuma ini bedanya lebih riskan ya kalau di lapangan. Karena di lapangan itu benar-benar bermacam-macam, beraneka ragam karakter yang akan kita temui gitu loh. Iya, bukan cuma yang galak atau mungkin yang pendiam. Nah di situ benar-benar kita harus mempelajari kamusnya loh. Ibaratnya kita di otaknya udah otomatis, aku ketemu sama orang ini aku harus berlakukan seperti ini. Nah ini bagi teman-teman lapangan semua ya, terutama kayak saya sales ya, itu penting banget, wajib, bahkan menurut saya itu wajib. Karena apa? Di saat kamu sudah menguasai yang namanya mengenal karakter orang lain, di situ kamu ibaratnya udah menguasai separuh perjalanan kerja kamu gitu. Karena jujur aja, pekerjaan di lapangan itu yang terpenting kamu bisa menguasai. Menguasai pembicaraanmu, menguasai komunikasimu, di situ nanti akan jalan dengan sendirinya. Tapi kalau kamu nggak bisa menguasai itu, ya udah, berarti kamu gagal itu loh. Soalnya gini, kalau di lapangan kan pastinya harus benar-benar membuat si klien ini nyaman, nyaman dulu sama kita. Otomatis gimana caranya membuat nyaman kalau kita nggak tahu karakter mereka? Kan nggak bisa memperlakukan kita kan, nggak bakal bisa. Itu pasti nggak bisa, saya jamin nggak bisa memperlakukan kalau kita nggak kenal karakternya. Kita harus kenali dulu karakternya. Setelah itu nanti problem solvingnya kan, permasalahannya apa kita dengarkan itu kan, baru nanti kita arahkan gitu loh. Tapi ya intinya seandainya mungkin ada yang memang sudah jadi pemimpin di lapangan ya, memimpin orang lapangan itu, pemimpin yang baik itu bukan yang paling dominan ya. Jadi sepengalaman saya itu yang bisa bikin orang lain berkembang tanpa merasa ditekan itu. Yang keren itu. Keren. Iya, jadi benar-benar seperti itulah intinya. Kalau ngurusin orang-orang lapangan emang benar-benar harus kita belajar banyak gitu, ini supaya sudah kita bisa upgrade. Ini di luar kapasitasku. Iya. Aku nggak ngerti soal lapangan kayak gitu. Karena menurut saya pemimpin di lapangan yang bisa bertahan itu ya, itu yang bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitarnya gitu loh. Dan saling percaya.
Saling percaya itu Keren. separuh dari keberhasilan orang di lapangan. Iya, iya. Intinya saling percaya. Semua mau kita benar-benar punya partner sama-sama di lapangan. Semua mau saya pimpinan, saya punya bawahan, atau sebaliknya saya punya pimpinan terus saya bawahan. Kunci utama itu saling percaya. Di situ pasti akan terjadi feedbacknya, nanti timnya sangat solid itu loh. Keren. Intinya itu. Silakan selanjutnya dari sudut pandang konten kreator. Silakan kan. Oke. Dari sudut pandang konten kreator ya. Kalau pemula kayak aku ini ya. Konten kreator pemula ini kan biasanya kan sendirian aja ya. Iya betul. Semuanya di cover sendiri. Tapi kan kita semua kan punya mimpi ya. Iya. Berpenghasilan. Entah itu dari afiliasi, dari jualan produk, ataupun dari gift ya. Dari iklan, dari endorsement, atau dari gift dari pelanggan kita. Nah itu tentu kalau sudah mau, kalau dalam prosesnya itu nggak bisa sendiri lagi. Awal-awal memang sendiri, tapi lama-kelamaan akan kewalahan kalau sendirian. Iya pasti butuh tim ya. Butuh tim ya. Ada apa tuh, admin, ada bagian admin, ada bagian editor, ada juga videografer atau fotografernya. Iya betul. Ada promosinya nanti. Ada bagian marketing, promosi, brand. Ada brand juga yang bekerja sama-sama kita, dan tentu saja komunitas follower kita. Iya. Nah, hubungannya apa sama meningkatkan kepemimpinan? Jelas ya, jelas. Dalam kita mau dalam upgrade konten ya. Ini jelas kalau urusan internal ya, urusan sama editor, admin, sama fotografer ya. Itu kan harus komunikasi. Videografer itu jelas butuh skill komunikasi ya. Butuh apa ya namanya? Ya mengenali karakter. Mengenali agar chemistry-nya dapat. Nah, itu loh maksudku. Soalnya ini PR besar banget buat aku. Aku belum nyampe ke titik ini. Nah, salah satunya aku sekarang lagi masih naik tangga. Selanjutnya adalah ini aku menggait partner aku untuk konten bareng aku, dan disinilah aku mulai belajar ya. Jadi aku di sini bukan expert, aku mulai belajar untuk sama-sama. Aku bukan memimpin, tapi ya saling memahami. Nah, tentunya nanti yang kita harapkan adalah ada langkah selanjutnya, ada step selanjutnya, ada tim-tim yang lain. peningkatan. Iya betul. Nah disitulah nanti kita belajar lagi soal itu. Dan terutama ini ya, follower dari awal pas masih sendirian sampai akhir, kan kita bisa membuat konten-konten atau konten-konten positif ya. Atau terserah lah, mau yang menghibur, mau edukatif, informatif, mau yang lucu, atau sekedar apa ya, informasi unik gitu, informasi kecil-kecil yang unik. Dan di situ kan kita bisa mengatur follower kita mau ngomong apa. Bisa kita sembunyikan atau bisa kita atur. Kalau memang konten-konten kita lucu, pasti kan follower kita juga kan komen-komennya yang lucu juga. Iya betul. Nah seperti itu, kita perlu banget belajar karakter. Iya. Sangat penting itu. Sangat penting. Ya mungkin itu sudah cukup ya, partner, dari sudut pandang konten kreator. Udah cukup. Soalnya ini kan kita masih belajar. Iya, pengetahuan kita berdasarkan pengalaman itu baru sampai sini. Mungkin ada teman-teman yang sudah jauh di atas kita, bisa membagikan pengalamannya atau ide di kolom komentar. Untuk mendapat, kita bisa dapat perspektif baru, insight baru. Kami sangat open, sangat terbuka. Jadi saya ingatkan lagi ya, untuk Sang Petualang Podcast ini sebenarnya cuma isinya ya sharing, obrolan ringan, berbagi pengalaman, berbagi cerita yang positif, yang menghibur, dan
dapat ilmu lah ya. Ya, dapat ilmu, tetap dapat ilmu. Jadi bukan cuma kita berdua itu menggurui, Tidak, tapi sama kita sekali berdua tidak. juga open untuk membuka. Silakan yang ada kritik dan saran. Nah, Kira-kira begitu. kurang pas omongan kita, mungkin ada ilmu yang kita sampaikan kurang berkenan, silakan dikritik saja. Ya. Kami pasti akan berusaha untuk memperbaiki. Iya. Dan saya juga, kita berdua nggak akan pernah marah ataupun Enggak. jadi gengsi apa bagaimana, enggak. Soalnya kan kita berdua juga kami masih belajar ya, upgrade bersama, upgrade bareng. Iya, soalnya kita ini sebenarnya tujuan kita podcast ini murni berbagi. Iya, untuk berbagi ilmu. Dan intinya ya belajar bareng, belajar bersama gitu loh. Jadi untuk teman-teman semua gak usah sungkan-sungkan ya. Selama ini kan mungkin belum ya, tapi mudah-mudahan ini ada dari teman-teman yang benar-benar mau mengkritik kita, malah kita senang gitu. Kita senang, sangat senang. Artinya kita akan tahu nanti arahnya mau kemana. Ya, terus untuk episode berikutnya ini masih ada kejutan nanti ya. Jadi buat kalian semua yang masih penasaran ya, ditahan dulu deh rasa penasarannya. Tunggu aja. Ada kejutan. Dan jangan lupa juga di samping dilihat ya, di like ya, subscribe. Soalnya kita berdua benar-benar untuk membesarkan podcast kita itu butuh banget like dari kalian, dan butuh banget subscribe-nya, dukungannya. Itu aja yang kita minta ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Ya. Dan disclaimer ya teman-teman, kita ini di sini orang biasa seperti teman-teman. Ya, karena di zaman sekarang ini, di zaman yang lebih bebas beropini ya, kita ini bukan ahli, kita orang biasa. Kita murni berbagi berdasarkan ilmu yang kita punya, berdasarkan pengalaman yang kita punya. Jadi teman-teman gak usah gak usah takut ya untuk berbagi cerita sama kita, karena kita masih di level yang sama. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang butuh konten-konten yang ringan seperti ini, tidak terlalu berat, ya silakan di subscribe. Iya. Yes. Dan kami juga, aku mau disclaimer yang kedua ya. Disclaimer yang kedua, kami bukan ahli, jadi kami tidak bergerak ke arah diagnosa seperti dokter atau seperti psikolog, psikiater itu ya. Kita ini hanya menjadi teman. Jadi teman-teman ini bisa menganggap kita partner, gitu aja sih. Iya, teman sharing intinya. Teman sharing, iya betul. Sudah, nantikan kejutan di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.